Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan sarapan rohani GPDI Situbondo. Kita sudah ada dalam suasana Natal, masuk dalam suasana Natal. Kita akan baca satu ayat yang merupakan mungkin ayat yang sering dibacakan pada saat menghadapi suasana Natal di dalam Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saya garis bawahi kata Immanuel. Immanuel. Dikatakan seorang anak laki-laki ini adalah perkataan malaikat Tuhan kepada Maria, dikatakan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri nama dengan kata Immanuel. Apa arti Immanuel? Immanuel adalah Allah menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita ada di penghujung tahun 2024. Kalau sudah Natal pasti mendekati akhir tahun dan akan memasuki tahun yang baru 2025. Kalau kita ingat sepanjang perjalanan tahun ini dari awal Januari sampai kita ada di bulan Desember, bulan terakhir dari tahun ini, kita tahu semua karena penyertaan Tuhan. Sepanjang perjalanan kita tahu pasti kita semua merasakan lika-liku perjuangan yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin sampai di penghujung tahun 2024 ini, kita masih ada pergumulan, kita masih ada doa-doa yang kita naikkan, masih ada sesuatu yang merupakan beban mungkin dalam hidup kita. Tetapi ayat ini mengatakan, Immanuel itu apa artinya? Allah menyertai kita. Allah di dalam Yesus Kristus datang ke dunia. Dia datang sebagai seorang bayi. Tetapi dia bukan hanya bayi saja. Bukan berhenti sampai di bayi. Tetapi dia bertumbuh bahkan melalui korbannya. Dia berkorban di atas kayu salib. Mengalahkan dosa. Mengalahkan maut. Mengalahkan kematian. Mengalahkan peperangan-peperangan yang ada. Banyak ayat yang kita tahu bagaimana ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu beserta dengan kita. Pencobaan-pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatan kita, ada gitu. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dan banyak-banyak lagi. Kenapa? Karena dia itu Allah Immanuel yang menyertai kita. Apakah Yesus acuh tak acuh pada saat kita mengalami peperangan atau pergumulan yang berat sekalipun? Percaya, dia ada di saat kita senang. Yesus ada di saat kita susah. Yesus ada di saat kita sakit. Yesus ada di saat kita terpuruk dan lain sebagainya. Karena Yesus mengatakan, aku menyertai engkau. Immanuel itu, Natal sering berkaitan dengan kata Immanuel, Allah beserta kita. Karena apa? Kita baca dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dikatakan, imam besar agung kita itu siapa? Yesus Kristus. Immanuel itu. Yesus itu adalah Immanuel. Dia imam besar agung yang dikatakan
turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, turut merasakan kesusahan kita, turut merasakan pergumulan kita. Dia datang ke dunia bukan hanya sekedar seorang bayi berhenti, tetapi dia juga menyerahkan dirinya untuk berkorban, untuk mengalahkan iblis, mengalahkan dosa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan percaya Dia Immanuel menyertai kita, dan Dia adalah Imam Besar Agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Amin. Biar Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri di bulan Desember ini, bulan peringatan Hari Natal. Bahkan juga kita akan mengakhiri tahun ini. Kita percaya kalau kita bisa melewatinya semua karena penyertaan Tuhan, dan kita akan masuk nanti di tahun yang baru. Tetap katakan, Yesus Kristus bersama dengan kita. Dia adalah Immanuel, Dia Imam Besar Agung kita yang turut merasakan apa yang kita alami, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia Immanuel, Allah yang menyertai kita. Biar sepanjang hari ini bahkan seterusnya, biar kita terus menikmati Immanuel itu, penyertaan Allah berlaku dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, ini renungan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menikmati penyertaan Tuhan sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.